Halo semuanya, kembali lagi bersama channel I Am Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang pertarungan Morijin, sang dewa perang Sun Gokong, melawan dewa perang Nata. Mimin ingatkan sekali lagi ya guys, jangan lupa untuk membaca webtoonnya. Untuk link webtoonnya sudah Mimin taruh di kolom deskripsi ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Skin berganti pada pertarungan Pak Ipyu melawan Pangeran Nata berelemen magma. Pak Ipyu memunculkan ekor 2 dan ekor 4-nya. Sedangkan Pangeran Nata menyelimuti tubuhnya dengan magma. Tanpa keraguan sama sekali, Pak Ipyu langsung menyerang Pangeran Nata. Begitu juga dengan Pangeran Nata, dia juga langsung menyerang Pak Ipyu. Api dan magma berbenturan dengan sangat dahsyat, seperti Ace melawan Akainu di dunia One Piece. Setelah keduanya bertabrakan, Pak Ipyu mundur ke belakang, lalu menyerang dengan serangan jarak jauh. Tanpa disangka, Pangeran Nata juga melakukan hal yang sama dengan Pak Ipyu. Skin berganti pada Baek Sonchul melawan Pangeran Nata berelemen es. Baek Sonchul menggabungkan kepintarannya dengan kekuatan pinjamannya untuk menciptakan rumus mistis. Rumus ini memunculkan aliran kekuatan yang berbentuk kerbau yang sangat beringas dan ganas. Melihat kekuatan itu, Pangeran Nata terbakar dengan hasrat psikopatnya, lalu menciptakan bunga es. Di mana bunga es ini terdiri dari pedang es yang sangat banyak. Saking banyaknya nih, sampai berbentuk jam dinding di belakang Pangeran Nata. Kemudian Pangeran Nata langsung menyerang rumus mistis yang sangat beringas itu. Dengan mudahnya, Pangeran Nata membela rumus mistis tersebut. Tanpa diduga, Baek Sonchul sudah ada di belakang Pangeran Nata dengan posisi siap menusuk. Rupanya, rumus mistis itu hanyalah pengalihan perhatian saja. Tujuan sebenarnya Baek Sonchul adalah menyerang Pangeran Nata dari belakang dengan menggunakan baseballnya. Namun, serangan tak terduga milik Baek Sonchul ini dapat dihindari oleh Pangeran Nata dengan cara menggunakan kelincahannya. Skin berganti pada Su Jinli melawan ketua Dewa Nata. Tanpa pikir panjang, Su Jinli langsung menggunakan fase terakhir dari Pandora. Kemudian menendang wajah ketua Dewa Nata. Tanpa disangka-sangka, serangan Su Jinli mengenai telak Dewa Nata. Tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini, Su Jinli langsung menginjak dada Dewa Nata yang terjatuh. Ketua Dewa Nata memegang kaki Su Jinli lalu mengungkapkan kekagumannya dan berkata, "Sejauh mana kamu bisa bertahan?" Tiba-tiba di sekeliling Su Jinli tercipta paku besar yang terbuat dari tanah. Paku-paku tersebut langsung menyerang Su Jinli. Tanpa ketakutan sedikit pun, Su Jinli dapat menghancurkan paku-paku itu dengan tendangannya. Skin berganti pada Kera Sakti palsu. Kera Sakti palsu yang terkena palu buatan ketua Dewa Nata terluka parah. Rakyat Kera yang melihat rajanya terluka parah berkumpul di tempat rajanya terluka. Oh ya, rakyat Kera sudah dibebaskan dari penjara oleh tim Morijin. Kera Sakti palsu meminta maaf kepada rakyat Kera karena selama ini dia sudah menipu mereka semua. Namun rakyat Kera tidak mempermasalahkan itu, malahan mereka sangat bersyukur kepada Raja Kera Sakti palsu karena selama ini yang melindungi mereka semua adalah Kera Sakti palsu. Kera Sakti palsu yang tahu ajalnya sudah dekat, dia mengumpulkan semua tenaganya untuk memanggil botol labu yang ada di pinggang ketua Dewa Nata. Botol labu itu meresponi panggilan tersebut, lalu menghilang dari pinggang ketua Dewa Nata. Ketua Dewa Nata yang melihat itu merasa akan terjadi hal buruk jika botol labu tersebut kembali ke tangan Kera Sakti palsu. Ketua Dewa Nata memutuskan untuk mengeluarkan jurus gabungan terkuatnya, yaitu Palu Magma Es. Dulunya Palu Magma Es ini dapat mengalahkan Ki Uma ketika dalam kondisi primanya. Kelemahan dari Palu Magma Es ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempersiapkannya. Su Jinli yang melihat itu tidaklah tinggal diam. Dia mau menghajar ketua Dewa Nata dengan tendangannya. Namun Su Jinli dihadang oleh pasukan kayangan, dan juga salah satu kakinya disegel oleh ketua Dewa Nata. Ketua Dewa Nata sudah mengira kalau Su Jinli akan mengganggu proses pembuatan Palu Magma Es ini. Saat tangan raksasa yang terbuat dari batu selesai dibuat, dua Pangeran Nata mengetahui kode itu, lalu bergegas menuju lokasi ketua Dewa Nata untuk menggabungkan kekuatan mereka. Pak Ipyu dan Baek Sonchul ingin menghentikan proses pembuatan palu itu, namun mereka dihadang oleh kekuatan elemen magma dan elemen es. Ketika Palu Magma Es selesai dibuat, palu itu diarahkan ke Raja Kera Sakti palsu. Sebelum mengenai Raja Kera Sakti palsu, Raja Kera Sakti palsu lebih dulu mengeluarkan Morijin di dalam botol labu. Akhirnya pukulan dari Palu Magma Es tidak sampai menyentuh tanah, karena permukaan tanah diliputi oleh awan yang sangat tebal dan luas, serta banyak naga-naga yang berkeliaran di awan tersebut. Tiga Pangeran Nata kaget melihat apa yang terjadi. Mereka sangat waspada terhadap kumpulan awan itu. Di dalam kumpulan awan tersebut, Morijin menggendong Kera Sakti palsu. Kera Sakti palsu yang sedang sekarat meminta Morijin untuk menjaga rakyat Kera. Morijin langsung menggenggam tangan Kera Sakti palsu. Arti dari genggaman itu adalah
Morihjin mengiyakan permintaan terakhir dari Raja Kerasakti Palsu. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, Kerasakti Palsu mati. Seketika, tongkat Kerasakti Palsu berubah wujud aslinya, yaitu armor. Dan armor itu kembali ke tuannya yang sebenarnya. Untuk asal-usul armor milik Morihjin, kalian bisa lihat di video yang berjudul Masa Lalu Sun Gokong. Sekarang, Morihjin sudah mendapatkan 3 senjata terkuatnya terdahulu, yaitu Yaoi, armor, dan botol labu. Setelah armor itu melekat kepada tubuh Morihjin, seketika Morihjin berubah ke mode Dewa Kera Sun Gokong. Sekaligus rakyat kera juga mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari perubahan Morihjin. Saat awan hilang, Bae Sonchul menyapa, "Lama tak bertemu." Lalu para hewan keramat mengaung-ngaung dengan gagah berani. Tak lupa, Pak Ilpyo kembali bersemangat melihat Morihjin. Kini, Morihjin menjadi pemimpin dari semua monster dan teman-temannya. Di sisi lain, 3 pangeran Natak mulai serius menghadapi kehadiran Morihjin, sang dewa keras Sun Gokong. Ketua Dewa Natak mulai menghitung jumlah pasukan Morihjin. Pasukan Morihjin berjumlah 1.500, sedangkan pasukan Kayangan 158.900. 100 kali lebih banyak dari pasukan Morihjin. Mendapatkan informasi itu, Ketua Dewa Natak mulai sombong. Dia berpikir akan menang dengan mudah. Tiba-tiba Morihjin menusukkan tongkatnya ke arah Ketua Dewa Natak dan meluaskan Yaoi. Melihat itu, Ketua Dewa Natak langsung menangkis serangan Morihjin dengan palu magma es. Tapi karena serangan Morihjin terlalu kuat, Ketua Dewa Natak hanya bisa menggeser arah serangan Morihjin kepadanya. Ketua Dewa Natak hanya tersenyum. Rupanya kekuatan Morihjin hanya segini saja. Kalau hanya segini, kuantitaslah yang pasti akan menang. Dia menyuruh seluruh pasukan Kayangan menyerang Morihjin. Sekarang giliran Morihjin yang tersenyum. Rupanya Ketua Dewa Natak masuk dalam jebakan Morihjin. Lalu Morihjin mengkolonikan dirinya sebanyak 100 orang. Kemudian memerintahkan seluruh koloningannya untuk menusukkan tongkatnya ke arah prajurit Kayangan dan membesarkan Yaoi. Tanpa diduga, 98% prajurit Kayangan musnah akibat serangan Morihjin. 3 pangeran Dewa Natak hanya bisa melongo melihat kejadian tersebut. Bahkan King Uma dan Su Jinli sangat terpukau melihat kehebatan Morihjin. Namun serangan Morihjin tak sampai di situ. Dia memanggil awan kintonnya untuk menyabarkan petir ke 3 pangeran Dewa Natak. Mereka semuanya sangat kesakitan, lalu dengan seluruh kekuatannya Ketua Dewa Natak menghentikan sambaran petir itu. 2 pangeran Natak tak menyanyiakan kesempatan itu, mereka semua langsung menyerang Morihjin. Namun serangan dari pangeran Natak berelemen es ditangkis oleh Baek Sonchul, sedangkan serangan dari pangeran Natak berelemen magma ditangkis oleh Pak Ilpyo. Sisa dari prajurit Kayangan dihabisi oleh para rakyat kera dan tim Morihjin. Mereka semua bertarung habis-habisan. Tiba-tiba Su Jinli, si Pandora menyerang Morihjin. Tendangan dari si Pandora dapat melukai Morihjin. Saat mereka ingin bertarung dengan serius, Ketua Dewa Natak mengurung mereka berdua dengan elemen tanahnya. Dengan mudahnya, Morihjin dan Su Jinli dapat menghancurkan kurungan tersebut. Tapi, serangan dari Ketua Dewa Natak belum berakhir. Dia menciptakan golem yang sangat besar untuk memukul Morihjin. Namun pukulan itu dapat ditahan oleh Morihjin, lalu mengangkat golem besar itu ke langit kemudian melemparkannya ke tanah. Sedangkan Su Jinli si Pandora sangat kesal pertarungannya diganggu. Dia langsung menuju ke Ketua Dewa Natak dan menendangnya dari belakang. Dengan mudahnya Ketua Dewa Natak menangkis tendangan Su Jinli. Di sini Su Jinli dapat dikalahkan dengan mudah oleh Ketua Dewa Natak. Lalu Ketua Dewa Natak mengurung Morihjin bersama dengan dirinya. Alasan Ketua Dewa Natak mengurung dirinya sendiri dan Morihjin karena Ketua Dewa Natak sangat senang dapat bertarung dengan monster yang sangat kuat. Kemudian Morihjin menjatuhkan tongkatnya, lalu meluaskan tongkatnya, dan menaikkan mereka berdua ke langit. Jadi tongkat Morihjin dijadikan wingnya. Alasan Morihjin melakukan itu karena Morihjin juga tidak mau melihat rakyatnya dan temannya terkena imbas dari pertarungan mereka berdua. Skin berganti pada eksekutif. Para eksekutif telah membebaskan Ungyeo dan Mubong. Ungyeo mau melepaskan Taejin, namun Mubong ingin membunuhnya. Selama Taejin masih hidup, Mubong selalu dihantui dengan kekalahannya 17 tahun yang lalu. Ungyeo menghentikan Mubong, tapi Mubong penuh dengan hasrat membunuh. Untung saja Mandusan dan eksekutif R datang, sehingga Mubong tak jadi menghabisi Taejin. Skin kembali lagi ke pertarungan Morihjin melawan Ketua Dewa Natak. Ketua Dewa Natak memberitahu ke Morihjin kalau pasukan paus milik Kayangan 10 menit dari sekarang akan meledak. Mendengar itu, Morihjin berjalan menghampiri Ketua Dewa Natak. Begitu pula Ketua Dewa Natak menghampiri Morihjin juga. Tapi setiap langkah dari Ketua Dewa Natak membuat pijakannya retak. Saat jarak mereka begitu dekat, Ketua Dewa Natak menyerang Morihjin terlebih dahulu. Serangan pertama mengenai wajah Morihjin. Serangan berikutnya memukul dengan kekuatan penuh di wajah Morihjin lagi. Sehingga Morihjin terempas beberapa langkah ke belakang, tapi masih berdiri. Sekarang giliran Morihjin. Morihjin menatap tajam ke Ketua Dewa Natak lalu memukulnya ke atas. Pukulan tersebut membuat Ketua Dewa Natak hampir terbang ke langit. Ketua Dewa Natak tertawa bahagia. Dengan sombongnya dia berkata,
Tubuhku terbuat dari berbanium, zat terkeras yang ada di kayangan. Tanganmu pasti akan kesakitan saat memukul tubuhku. Morijin menghiraukan perkataan Dewa Nata. Dia tanpa ragu langsung memukul ulu hati Ketua Dewa Nata dengan kekuatan penuh. Alih-alih kesakitan, malahan Ketua Dewa Nata memukul punggung Morijin, sehingga Morijin terkapar di tanah. Dengan sigap, Morijin langsung mundur ke belakang. Tanpa disangka, Ketua Dewa Nata sudah ada di depan Morijin, lalu memukul habis-habisan Morijin. Merasa terdesak, Morijin mengunci tangan kanan Ketua Dewa Nata dengan seluruh tubuh Morijin. Tiba-tiba Ketua Dewa Nata memanggil senjata miliknya, yaitu Hwaryun. Morijin yang tak mau kalah mengopi dirinya sendiri, kemudian mengambil kopian Yoi dari klonnya. Ronde kedua pertarungan senjata. Morijin menyerang terlebih dahulu menggunakan kopian Yoi. Namun dengan mudahnya Ketua Dewa Nata menghancurkan Yoi dengan senjatanya. Tiba-tiba Morijin berada di belakang Ketua Dewa Nata, lalu memukul pinggang Dewa Nata dengan kopian baru Yoi. Rupanya serangan pertama dari Morijin hanyalah pengalihan saja. Pertarungan antara Morijin dan Dewa Nata sangatlah sengit. Namun Ketua Dewa Nata selalu kena serangan di pinggangnya. Akhirnya dia menggunakan ultimate-nya, yaitu petir yang dikompres dengan sangat padat sehingga menyerupai pedang. Kemudian Ketua Dewa Nata menebas Morijin. Tebasan dari pedang itu dapat membelah ujung Yoi asli. Padahal kita tahu kalau tongkat Yoi itu sangatlah padat dan keras. Sangat susah sekali untuk memotong Yoi. Berarti pedang petir Dewa Nata sangatlah tajam. Untung saja Morijin dapat menahan serangan tersebut, meski membuat bahunya terluka. Dikira sudah tak berdaya, Ketua Dewa Nata ingin menusukkan pedang petir itu ke Morijin. Tiba-tiba klon Morijin memukul pinggang Ketua Dewa Nata, sehingga menyebabkan pinggang dari Ketua Dewa Nata terluka. Morijin mengklaim kemenangannya. Mendengar itu, Ketua Dewa Nata sangatlah marah. Hanya luka sekecil ini tidak akan menumbangkanku. Lalu Morijin memerintahkan Yoi untuk meluas. Seketika luka tersebut muncul Yoi dari dalam keluar. Ketua Dewa Nata sangatlah kesakitan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan ini, Morijin memukul terus-menerus Ketua Dewa Nata dengan menggunakan Yoi. Akhirnya Ketua Dewa Nata dapat dikalahkan, tapi di satu sisi Morijin kehabisan tenaga dan berubah ke wujud manusianya. Skin berganti pada pertarungan Baek Sonchul melawan Dewa Nata berelemen es. Baek Sonchul menyerang bertubi-tubi Dewa Nata dengan sangat elegan. Meski serangan Baek Sonchul mengenai Dewa Nata, namun setiap serangan Baek Sonchul lemah. Jadi Dewa Nata dapat membalas serangan Baek Sonchul dengan cara menusuk lengan kiri Baek Sonchul. Dewa Nata mengira Baek Sonchul itu sudah mati. Tiba-tiba Baek Sonchul bangkit kembali. Dewa Nata yang melihat itu menjadi bingung dan berkata, "Harusnya kamu pura-pura mati saja agar kamu selamat." Dengan kerennya Baek Sonchul berkata, "Kalau aku pura-pura mati, aku tak akan bisa membalaskan kematian King Uma." King Uma yang mendengar itu wajahnya mulai merona. Skin berpindah ke pertarungan Pak Lipio melawan Dewa Nata berelemen magma. Di sini Pak Lipio memukul habis-habisan Dewa Nata. Saat Dewa Nata ingin menyerang, Pak Lipio menambah ekornya sehingga tak memberi kesempatan Dewa Nata untuk menyerang balik. Jadi semakin banyak ekor dikeluarkan, semakin kuat Pak Lipio. Karena merasa dipermainkan, Dewa Nata mengeluarkan seluruh kekuatannya, sehingga tubuhnya diselimuti oleh magma. Namun Pak Lipio tidak gentar sama sekali. Dia malah mengeluarkan ekor terakhirnya, yaitu ekor 9. Lalu mengeluarkan jurus mematikan, yaitu tendangan api. Akhirnya Dewa Nata berelemen magma dapat dikalahkan oleh Pak Lipio. Skin kembali lagi ke Morijin. Morijin ingin membantu rakyat kera yang sedang bertarung. Saat membelakangi Ketua Dewa Nata, tiba-tiba Ketua Dewa Nata menangkap Morijin dari belakang dan ingin merubah dirinya sendiri menjadi batu bersamaan dengan Morijin. Ketika sudah tak ada harapan untuk melepaskan diri, tiba-tiba Su Jinli menendang Ketua Dewa Nata dari belakang. Su Jinli dan Morijin saling tatap-tatapan untuk bersiap bertempur. Tanpa diduga, satu paus meledakkan diri, sehingga membuat Morijin dan Su Jinli terpental sangat jauh. Oke, next video menceritakan tentang masa lalu Su Jinli dan pengorbanan Morijin kepada Su Jinli. Video kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.